Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib rahimahullah, marilah yang pertama dan utama senantiasa kita memanjatkan baca syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, khususnya nikmat iman, sehingga pada malam hari ini kita bisa berunjuk rasa dalam rangka orang ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Salawat salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan semoga kita bisa ittiba, mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu rahimahullah, kita kemarin sudah memasuki bab ke-7, yaitu tentang tawakal. Konsep inti dari tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah manusia berikhtiar, baik itu ikhtiar zahir maupun ikhtiar batin. Selanjutnya, hadis yang pertama tentang bab yakin dan tawakal. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridu atau uridat alayya, suatu ketika Rasulullah kasyafnya dibuka oleh Allah. Dan memang Rasulullah itu kasyafnya selalu dibuka Allah. Kasyaf bersodi Bapak Ibu. Kasyaf itu mata hati atau mata batin. Sehingga seseorang itu kalau kasyafnya itu sudah dibuka oleh Allah, dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia. Contohnya adalah Imam Abu Hanifah, imam besar kota Makkah. Beliau pada saat itu melihat dosa orang-orang yang sedang tawaf di Baitullah. Ketika beliau melihat dosa-dosa orang yang sedang tawaf itu, dosa-dosa sangat menakutkan. Bahkan digambarkan ada yang dosanya itu mirip seperti babi berjatuhan. Kemudian beliau berdoa kepada Allah agar kasyafnya ini ditutup. Beliau takut kalau melihat dosa orang. Itu Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Yang kedua, yang minta kepada Allah kasyafnya itu dibuka adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ali itu dengan Umar itu tidak pernah rukun, Mbak. Tapi dalam hal tertentu, cara memimpinnya Umar itu banyak tidak disetujui oleh Ali bin Abi Thalib karena Umar itu orangnya keras. Ini. Maka ketika Umar bin Khattab ini sudah dimakamkan, orang-orang yang lain sudah keluar dari tempat pemakaman, Ali kembali lagi. Karena Rasul mengatakan 7 langkah orang yang memakamkan jenazah keluar atau pergi dari tempat pemakaman, maka Allah memerintahkan malaikat Munkar Nakir untuk mendatangi jenazah. Ali kembali lagi berdoa kepada Allah, kasyafnya ini dibuka. Pengen lihat umat gua lagi kaya mengkono. Kira-kira ketemu malaikat Munkar Nakir ini koyo apa wedine. Itu keinginan Ali bin Abi Thalib. Ternyata apa yang terjadi? Itu Umar, Pak. Malaikat Munkar Nakir dimarahi habis sama Umar bin Khattab. Belum sampai bertanya tentang pertanyaan kubur, sudah ditanya oleh Ali. Karena apa? Malaikat datang dengan menggunakan wajah yang menakutkan.
karepe men wedi. Ditanya, siapakah engkau wahai Umar Ibnu Khattab? Dijawab oleh Umar, saya itu temannya kekasih Allah. Kalian siapa mendatangi saya? Kami malaikat munkar dan nakir. Guna naik apa? Kamu mau ngapain di sini? Kalau bahasa Indonesia, mau menanya kamu. Loh, kamu tahu tidak siapa saya? Tidak tahu. Saya itu temannya kekasih Allah. Kamu tahu siapa kekasih Allah? Tahu. Muhammad Rasulullah. Itu saya temannya. Masa kamu mau nanya saya? Akhirnya sama Allah, malaikat ini nih, ada di Sirah Nabawiyah gitu ya, yang disampaikan oleh Gus Bahar. Kemudian Allah menyuruh malaikat untuk mengganti mukanya, jangan pakai muka yang menakutkan, pakailah muka yang menyenangkan. Itu Umar bin Khattab. Bukan cuma manusia yang dimarahi, malaikat pun kena marah Umar bin Khattab. Dan itu dilihat oleh Ali bin Abi Thalib dengan meminta kasyafnya dibuka oleh Allah. Dan Rasulullah ketika kasyafnya ini dibuka, beliau bersabda, "Uridat alayya." Aku diperlihatkan oleh Allah ala ummatin, kepada satu golongan, fara'aitun nabi, aku melihat di antara golongan itu ada nabinya, wa ma'ahu ar-ruhitu, dan beserta nabi itu kaum yang kecil-kecil. Nah, kalau mungkin bahasa orang sekarang, hobbit. Tahu hobbit gimana? Manusia kerdil. Ada nabi yang di situ ada pengikut nabi itu, yaitu manusia-manusia kerdil. Kemudian wan nabiyyu, beliau juga diperlihatkan oleh Allah ada seorang nabi wa ma'amur rajul wa rajulani, yang di kanan kirinya itu ada laki-laki, tidak ada perempuannya. Kemudian wan nabiyyu, Rasulullah juga diperlihatkan seorang nabi walaisa ma'ahu ahadun, yang tidak memiliki pengikut. Jadi kasyafnya dibuka oleh Allah, Rasul melihat nabi yang di situ pengikutnya orang kecil-kecil, kaum kerdil. Kemudian Rasulullah juga melihat ada nabi yang di sekitarnya hanya laki-laki saja. Rasulullah juga diperlihatkan oleh Allah seorang nabi yang tidak punya pengikut, sama sekali tidak ada pengikutnya, nabi tetapi tidak punya pengikut. In rufi ali, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat pandangan Rasulullah, sawadun adimun, pandangan beliau ditujukan kepada sekelompok besar gitu ya, sekelompok manusia yang besar-besar, itu gerombolan orang besar-besar. Fadonantu, Nabi mengatakan, aku menyangka anak ummati, kelompok itu tak kira di umatku. Fakilani, kemudian disampaikan kepada baginda Nabi, hada Musa wa qaumu, itu bukan kaummu, itu kaumnya Nabi Musa. Itu kenapa ketika Rasulullah menerima perintah tentang sholat 50 waktu, diprotes atau dikasih tahu oleh Nabi Musa, dengan Nabi Musa mengatakan, umatku yang besar-besar saja menunaikan sholat 50 waktu saja tidak mampu, apalagi umatmu. Naiklah, mintalah kepada Allah agar tidak 50 waktu, sehingga dikurangi 5 sampai 9 kali Rasulullah naik turun, dan tinggallah 5. Allah berfirman dalam hadits qudsi, 5 itu nilainya sama dengan 50 waktu. 5 waktu di umat Rasulullah nilainya sama dengan 50 waktu pada zaman Nabi Musa alaihis salam. Wong 5 waktu saja banyak orang yang tidak sempat menunaikan. Beruntunglah kita yang masih bisa menunaikan 5 waktu ini, apalagi 50 waktu. Walakin indur ila ufuk, tetapi lihatlah Muhammad ke sisi lain, ke pandangan yang lain. Jadi ada banyak pandangan, ada banyak kelompok di situ. Kemudian fanadzartu faida sawatun adim,
mata beliau tertuju kepada sebuah kelompok golongan segerombolan orang yang amat banyak jumlahnya, lebih banyak dari golongannya orang yang besar-besar tadi. Kemudian dikatakan undur ilal ufuqil akhar. Kamu sudah lihat kelompok itu, sekarang lihat pandangan yang lain. Ada kelompok yang besar-besar lagi dan banyak tambah banyak lagi. Kemudian faqilani, dikatakan kepadaku, kata Rasulullah, hadhihi ummatuka, ini adalah umatmu. Jadi gerombolan-gerombolan yang lebih banyak dan lebih besar daripada umatnya Nabi Musa itu adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bani Israel, Bapak Ibu sekalian, mereka hanya terbatas kepada 7 suku keturunan Nabi Yakub alaihissalam. 12 suku keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Dari 4 istri yang berbeda-beda, sehingga disebut dengan Bani Israel, karena Nabi Israel itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Israel berarti Yakub, Bani Israel berarti keturunannya Nabi Yakub, yang salah satunya ada namanya Yahuda, sehingga dikenal dengan agama Yahudi. Nah ini di antara 12 itu hanya 2 yang taat kepada Allah dan kepada Rasul-Rasul setelahnya, yaitu keturunan Nabi Yusuf dan keturunan dari Benyamin, dari satu ibu yang sama, namanya Rahil. Rahil itu adalah istrinya Nabi Yakub yang paling taat dan melahirkan 2 orang, yaitu Yusuf dan Benyamin. Ini Rahil. Kemudian dikatakan lagi wa ma'ahum sab'una alfan. Di kelompok yang besar itu terdapat 70.000 manusia yadkhulunal jannata, yang akan masuk ke dalam surga bighairi hisabin, tanpa hisab, wala adabin, dan tanpa siksaan. Jadi ketika Rasulullah melihat Nabi, kemudian punya kaum kecil-kecil, pandangan lain ada Nabi kaumnya laki-laki semua, ada pandangan lain ada Nabi tak punya kaum, kemudian ada kelompok kaum yang besar-besar dan tinggi-tinggi, ternyata adalah Nabi Musa dan umatnya. Kemudian Rasul diperintah untuk melihat di sisi lain, ada kelompok-kelompok yang lebih besar, dan lebih besar itulah yang dikatakan umatnya Rasulullah. Di antara kelompok besar ini terdapat 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Semoga kita termasuk, amin Allahumma. 70.000. Kemudian dikatakan juga summa nahadha. Kemudian Rasulullah bangun, begitu tahu ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab, Rasul kemudian berdiri, fadakhala manzilahu fahasanas, kemudian masuk rumah. Tidak diceritakan apakah Rasulullah masuk rumah menangis, tertawa, sedih atau bagaimana, tidak ada keterangan dari Ibnu Abbas. Ketika Rasulullah itu masuk rumah, fahadun nas bi ulaikal ladzina yadkhuluna jannata bila hisabin wala adabin. Wah, gosipnya muncul. Itu aku ki sapa ya kira-kira ya? Awake dhewe kumpul to. Kira-kira mau sampean. Nah, ini begitu ada informasi begini biasa. Orang itu kalau ada berita menyenangkan gitu kan, dan itu termasuk kelompoknya kan mengira-ngira. Wah, kira-kira mlebu ya awake dhewe. Bahasanya seperti itu. Faqala ba'dhum, sebagian di antara mereka mengatakan fala'allakum alladziina sahibun nabi, muga-muga ya sing 70 kuwi sahabat-sahabate Kanjeng Nabi. Wa qala ba'dhum fala'allakum alladziina uridu fil Islam falan yusyriku billah. Sebagian ngomong muga-muga ya sing 70 kuwi bocah-bocah sing dilahirake wis ana agama Islam tur ora syirik karo Gusti Allah. Ini harapan mereka seperti itu. Wadah karo asyak, dan banyak sekali yang bergunjing. Wah gitu nggih. Wah sapa kira ya. Ini kan kayak apa namanya?
misteri yang belum terpecahkan karena Rasulullah belum menjelaskan. Kemudian fakharaja alaihim Rasulullah. Begitu banyak orang ngobrol, Rasulullah keluar dari rumah beliau, faqala mal ladzi taquduna fi. Apa yang kalian bicarakan? Bahasanya gitu. Ayo ngomong apa ini mau. Kemudian fa'akhbaruhu faqala humul ladina yarquna wa la yastarquna wa la yatatayyaruna wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Rasul mengatakan begini, yang kalian gunjingkan itu ada cirinya. Kalau kalian ingin masuk dari 70.000 ada syaratnya. Yang pertama apa syaratnya? La yarquna, tidak pernah mengajari mantra. Tahu mantra gimana itu? Nek cara kene iki wirid. Iso nggih? Nah, gunake sing iki tak critakake. Ya, nggih, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Orang tahu ngajari mantra, ngajari dedonga, yang mana mantra dan doa itu ditujukan kepada makhluk yang namanya jin dengan minta pertolongannya. Ono wong duwe keris jenenge cingkrong. Ngertos cingkrong, Pak? Keris niku ono sing cingkrong, keris menten kinata mas lur telu. Di Monogoro niku lur 5. Kinata mas, terus nopo sinare niku samir rada kuning. Nah niku nek Jenderal Sudirman niku keris biasa, mboten enten jenenge kecuali Nogorojo kagungane Presiden Soekarno yang sekarang masih ada di Belanda. Ini Nogorojo, Pak. Nogorojo, Nogososro, satu pinten kuwi digawe mung itu. Ing antawisipun yang masih pegang sekarang Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kuwi mung kerisan. Nek wong percaya-percayanan berarti si nek dianggap mung keris hanya sebagai budaya boleh. Saya senang, Pak, duwe keris. Nah, kerisnya Pak Musin benten. Pak Musin kerisnya apa, Pak? Senggol motor dari Kulo niku golek keris sampai niki mboten ketemu, Pak. Singkir kiri kalau tolak miskin dari motor. Motor sing kapan mangke kula diinfo nggih, Sherlock mawon. Bapak Ibu, jadi orang yang belum pernah mengajari mantra. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah dulu sering mereka itu mengucapkan mantra sebelum mereka bekerja. Bakar menyang, nah tradisi ini kata nggih. Niki Pak Mawardi saya kendara iki bulan, terus yang nonton itu mboten, Pak. Perkataan ngoten niku. Goyang-gayung ngoten niku di napa digeket sithik, nah terus didoki itu gede itu cilik iki. Nek mboten ngoten dibakar. Nek bakare menyanggung kanggo wangi-wanginan seperti menyan Arab, tidak masalah, Pak. Tapi nek nggo makani jin, nggo makani setan, dan niku sing dadi syirik. Ini yang tidak akan masuk 70.000. Tidak pernah mengajarkan mantra. Contohnya aku ngajari jenengan, misalnya jenengan nek pengen mabur maca kulhu ping 700.000 misalipun. Nah, aku ngajari ngono kuwi. Nah, terus jenengan lakoni. Nah, aku berarti aku tidak masuk 70.000. Untung jenengan tak ajari kira atau lakoni. Kelakoni kafiran aku. Yang nomor 2 yang tidak akan masuk wala yastarquna. Tidak meminta. Yang pertama tadi memberikan mantra. Yang nomor 2 tidak meminta mantra. Alhamdulillah, Pak, aku tobat, Pak. Aku sama orang tobat mlebu Pak. Wong biyen nek santri ini mesti teko ning kiai. Nek orang ngono orang kiai lah, kiai-kiainan ngoten niku. Terus jaluk wah pelut putih misale lembu sekilan. Niki mantra, Pak, sedikit, Pak. Nah, niki misalnya ajian jalan gudang sun mantap aji jalan gudang tak goyang internet pet sabetake sekolah pet sabetake gunung jumur teko jabang bayi si asip teko kadep teko lor
Ngoten niku Pak terus dijak kaki ping 3 Pak. Biyen ngoten niku kula nggih ngerti. Saiki alhamdulillah lali. Dan niki ora njaluk, ora meneng. Mantra itu mohon maaf Pak. Di Islam ada yang dikenal dengan istilah khurafat. Dan ini mantra, betul itu khurafat itu mantra. Jangan dikira tidak, maka penyakit TBC itu mulai dari tahayul, bid'ah, khurafat, khurafat itu termasuk menggunakan ayat Quran digunakan sebagai mantra. Bedanya wasilah dengan mantra besok gitu dengan gitu. Boleh tidak kita berwasilah dengan amal kita? Boleh kan? Boleh tidak kita berwasilah dengan ayat Al-Quran? Boleh kalau wasilah ayatnya. Tetapi ini bukan dimantrakan. Ngerti dimantrakan gitu dengan gitu. Jenengan misalnya maca Quran 30 juz, wasilah karo Gusti Allah menawi waosan Quran iki dados amal kesayangan kula Gusti, muga-muga kadang kula kasil. Itu boten boleh karena itu termasuk amal soleh membaca Al-Quran. Yang penting tidak mengkultuskan. Nah, itu saya kira itu. Yang penting tidak mengkultuskan ayat. Yang itu yang tidak boleh. Dan itu termasuk khurafat. Contohnya di Bapak Ibu, nek jenengan tesih pirsa simbah-simbah, simak-simak sing isih duwe tulisan ayat Quran terus dipaku ning dhuwur pintu. Tesih menangi mboten? Nek mboten dipaku biasanya diwadhe kantong koleng. Ngertos kantong koleng nggih? Hah? Gantolke ning dhuwur pintu takone putune, "Mbah, kula Mbah, kuwi nek ana tuyul men ora lewat pintu." Padahal tuyul lewatnya jendela. Nah niku termasuk khurafat Pak. Bukan makanya tapi khurafat. Hati-hati nggih. Terkadang masih banyak di lingkungan kita itu menggunakan seperti ini. Ditulis ning gone lulang macan. Ditulis ning gone lulang kitab sing paling mantep niku lulang macan, nomor lulang kitab kagane larang. Onten malih sing golek kiswah Ka'bah. Kiswah Ka'bah itu 1 meter 12 juta. Ngertos kiswah Ka'bah ya? Kain hitam penutup Ka'bah itu harganya 12 juta Pak. Sing dodol wong Indonesia Pak ning Mekah. Apa dikira sing tukang cuci orang Indonesia? Orang Indonesia ini banyak di sana. Kalau orang Arab sudah selesai di museum, lah ketemu wong Indonesia jadi masalah jenenge iki. Terus disampaikan, wah ini bekas Ka'bah iki mujarab iki. Wah sapa sing duwe iki? Wah, bapak palune pandai, bedil, mecicil, tombak, langkah-langkah, mabur tanpa sotan, mencolot tanpa. Dan niki kapiran yang ngeten iki. Itu tidak boleh. Jadi yang tidak masuk golongan orang 70 yang masuk surga tanpa hisab, yang tidak memberikan mantra dan tidak meminta mantra. Wala yatatayyaruna ala rabbihim wala yatatayyarun, tidak pula percaya dengan terbangnya burung. Pirsa, nek ana swara manuk deres zaman cilikan kula. Iki ono mati iki. Jenengan cek percaya ngono ki ora? Orang mlebu swarga ora hisab berarti jenengan. Nek isih percaya swara manuk perenjak wah iki arep ono tamu iki. Lha itu sengaja nggih kan? Lah niku sing penting ora percaya karo suara burung atau terbangnya burung. 3 ini tok Pak ngendikanipun Kanjeng Nabi. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan selalu menyerahkan semua tawakal kepada Allah. Tidak memberi mantra, tidak meminta mantra, tidak percaya dengan suara dan terbangnya burung. Padahal sing nomor 3 iki sing paling wae iki Pak. Duwe manuk ora gelem mateng. Wah, iki jek ana wong arep tumindak Allah iki. Wah, terus go titenan. Panggil manuke moceh terus arep ana maling iki mesti. Lah kuwi Pak sing ndadekke percaya kepada sesuatu yang sifatnya tahayul.
Nek tadi mantra ayat Quran masuknya kurofan, tapi nek suara-suara burung masuknya tahayul. Wah, laju ngalor iki. Sret, sing mati telur iki berarti iki. Mlayu ngidul mulon ngetan, bingung deh. Iki sing mati sapa terusane muter koyo ngene. Nah niki tidak boleh percaya dengan mungkin zaman Rasulullah itu suara burung, Pak. Ya kalau di saat sekarang ini mungkin bukan suara burung, mungkin hal yang lain, suara hewan yang lain dan lain sebagainya. Kalau kita percaya itu akan berhubungan dengan masalah takdir Allah, berarti kita percaya pada tahayul, dan dua-duanya itu adalah yang merusak iman. Maka tidak akan masuk surga dan tidak akan masuk golongan 70 ribu pun mungkin tak cirine. Pokoknya nek ora percaya karo telu kuwi, insyaallah besar kesempatan kita masuk surga bi ghairi hisabin wala adabin. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Selanjutnya faqama Ukasha. Begitu Rasulullah ini menyampaikan 3 ciri ini, ada sahabat namanya Ukasha. Ukasha itu matur kepada Rasulullah, "Ud'ullah an taj'alani minhum." Ya Rasul, doakanlah saya kepada Allah agar saya termasuk dari 70 ribu tadi. Kata Rasulullah, "Anta minhum." Engkau masuk wahai Ukasha. Kalau Ukasha dibegitukan sama Rasulullah, akan tetapi beda summa qama rajulun akhar. Tiba-tiba ada orang lain ngomong yang sama. Ya Rasul, saya mau didoakan seperti itu. Kata Rasulullah, kamu kalah cepat dengan permintaan Ukasha. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak semua sahabat Rasulullah juga dijamin masuk surga bi ghairi hisabin wala adabin. Kalau sahabat Rasulullah saja sedemikian, apalagi kita. Lah kok ana kiai iso jamin ora usah sekolah wis melu aku dadi jamaahku mlebu swarga. Wonten to Pak sing ngoten niku? Wanakku sekolah ning kene jaminane swarga. Wah kok penak men ya swarga ya. Dan niku Bapak Ibu, sahabat saja banyak yang tidak terjamin masuk surganya, apalagi kita orang-orang yang hidupnya jauh dari kehidupan Rasulullah. Maka dari itu kita harus berhati-hati ketika bertindak, ketika beramal, harus kita sesuai dengan tuntunan dan sunnah yang diajarkan oleh Rasul. Paham gimana begini? Kemudian selanjutnya hadis ini muttafaq alaih. Stressing daripada hadis ini Bapak Ibu sekalian adalah bukan masalah orang yang masuk surga, tidak. Tawakal itu mempunyai andil yang sangat besar terhadap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang masuk surga itu kalau hanya jaga pahala. Saya kok tidak punya keyakinan Bapak Ibu bahwa pahala kita, pahala saya itu mampu menyebabkan saya masuk surga. Kita itu orang-orang anjing ganjaran. Maka yang kita cari adalah ridho Allah. Semua amal kita, ibadah kita, apabila kita niatkan mencari ridho Allah, maka itulah nanti yang akan memudahkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini kalau kita betul-betul ikhlas ibadah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya as-sani, hadis yang kedua tentang tawakal. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu aidan, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas lagi. Anna Rasulullah yaqul, Rasulullah mengajarkan doa Bapak Ibu, monggo dicatat nek wis hafal alhamdulillah. Apa doanya? Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Doa apa niki?
Ayo. Doa salat tahajud. Jenengan tahajud dongane padha ngenten iki mboten. Ini doa salat tahajud Bapak Ibu. Biasanya kan qiyamul lail itu kan hanya subuhum qudus, rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Subuhum qudus itu zikirnya. Doanya Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika qasamtu. Sampun dicatet. Nah, nek boten make searching mawon. Nah niki. Allahumma inni a'udzu bi izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamut. Artinya ngeten Pak. Allahumma ya Allah, laka kepada Engkau aslamtu, aku mohon keselamatan. Maka doa selamat itu juga ada lagi. Napa Pak doa selamat itu? Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ini doa selamat. Jadi sudah mohon keselamatan, tapi juga ada doa selamat. Doa seperti ini kan biasa dibaca sehabis sholat maktubah. Itu Bapak Ibu sekalian ini. Jadi yang pertama Allahumma inni aslam, Allahumma laka aslamtu. Kemudian wa bika amantu, dan kepada Engkau aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepada Engkau aku berserah diri. Pertama meminta keselamatan, yang kedua keimanan, ketiga tawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepada Engkau aku memohon. Wa bika qasamtu, dan kepada Engkau lah aku mohon perlindungan, diamankan oleh Allah. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku bi izzatika, mohon atas kemuliaanmu, la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau, antudillani, jikalau Engkau menyesatkanku. Ini doa Rasulullah. Kemudian selanjutnya antal hayyun, Engkau adalah maha hidup, alladzi la tamut, dan yang tidak pernah mati, wal jinnu wal insu yamutun, dan jin manusia kelak akan mati. Seterusnya tadi ada di 5 doa tadi Bapak Ibu sekalian. Monggo, walaupun doa tidak harus dipanjatkan dengan bahasa Arab. Seandainya engkau bisa membaca dengan bahasa Arab lebih baik, tapi kalau tidak bisa boleh pakai bahasa yang dipahami Bapak Ibu. Doa yang dibaca dengan bahasa Arab itu adalah doa-doa yang dibaca di dalam sholat. Dengan sujud terakhir sebelum tahiyat akhir, doa mohon kepada Allah setelah Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni. Sujud terakhir subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dengan doa mohon kepada Allah, tapi kalau doanya Jawa ojo dilafati, tapi doanya di dalam hati. Ini itu doa di sujud yang terakhir, maka panjangkanlah sujudmu yang terakhir. Wajar kalau orang sholat sujud terakhirnya lebih lama Pak, yaitu karena doa itu. Jadi inilah doa yang dipanjatkan kepada Allah ketika kita berserah diri, bertawakal kepada Allah atas urusan yang sedang kita hadapi. Demikian 2 hadis yang kita bahas pada ini. Apabila ada yang ditanyakan, monggo ada fasilitas mikrofon, yang mau bertanya silahkan pakai mikrofon biar bisa didengar. Monggo. Adik-adik kalau mau tanya boleh. Monggo. Terima kasih
sambil ini riyen nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang akan kami tanyakan yaitu mengenai saya pernah lihat apa itu termasuk orang yang tidak termasuk syafaat itu yaitu orang yang kena rukyah atau minat rukyah yang merukyah. Jadi saya pernah dengar bahwa itu tidak termasuk dari 70. Nggih. Rukyah. Ibu-ibu pernah menemukan hadis tentang rukyah betul? Hadis rukyah, rukyah bukan rukyah nggih. Pak rukyah itu ada di keterangan tentang surat Al-Fatihah. Surat Fatihah itu surat rukyah Bapak Ibu. Salah satu nama surat Fatihah. Jadi orang itu kalau pengen merukyah dirinya sendiri pakai bacaan Fatihah. Kan gitu. Memang boleh merukyah, tetapi yang paling banyak dirinya sendiri. Kalau meminta bantuan orang lain, gitu nggih. Saya belum pernah menemukan keharamannya. Belum pernah. Kecuali rukyah itu ditendensikan satu tujuan. Misalnya nih kan, aku kok bisnisku kok ora tau lancar wae. Gitu yang aku kudu dirukyah. Tujuan rukyahnya Pak yang dimaksud. Bukan rukyahnya mungkin loh ya. Tapi tujuan rukyahnya. Jadi kalau tujuan rukyahnya untuk melancarkan bisnis, karena mungkin bisnisnya kolek, mungkin rezekinya susah dan lain sebagainya, kemudian dia minta dirukyah agar rezekinya lancar, itu yang tidak diperkenankan karena tendensinya penyakit. Iya betul kan gitu. Tetapi kalau rukyah itu untuk mengeluarkan jin dari badan kita, itu boleh. Boleh minta bantuan orang lain kan gitu. Tetapi tolong yang membantu bukan ahli nujum gitu loh nggih. Nah niki bukan dukun kan, dan itu memang betul-betul orang yang di bidangnya Pak. Karena tidak semua orang itu pandai merukyah loh Pak. Karena rukyah itu kan ayatnya banyak sekali. Kan nonton ya, ayatnya banyak sekali, tidak cuma satu. Rukyah itu gini, kalau jin itu dikasih Fatihah tidak mempan, itu ada ayat selanjutnya. Ayat kursi misalnya, tidak mempan, ada ayat lanjutannya lagi. Dan memang saya sendiri tidak hafal Pak. Yusuf Fatihah Pak itu. Karena makanya saya ajari Bu, jenengan kalau merukyah diri sendiri, baca Fatihah, kemudian jenengan tujukan untuk diri sendiri. Gitu kan? Bacaan Fatihah untuk diri saya sendiri. Al-Fatihah dibaca, kemudian ketika lafal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, usahakan tidak boleh nafas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, selesai ditiupkan ke kedua tangan, kemudian diusapkan ke seluruh. Nah, itu cara merukyah diri kita. Kalau untuk ono jine itu ora masalah. Badan yang sudah dibacakan Fatihah, jangankan badan kita, air yang dibacakan Fatihah saja molekulnya berubah. Itu kan sudah diteliti banyak ulama itu. Apalagi badan itu nggih Pak nggih. Jadi tergantung tujuannya saja Pak. Kan itu. Monggo Pak. Katanya dengan sini artinya jangan ada jadi mulabila ya Rasul ya aku ini artinya ada orang yang tidak berjaga tidak pula Minta dirukyah nggih. artinya yang di sini Nggih, kalau saya mengartikannya bukan itu, tetapi mantra. Nah, bisa jadi rukyah yang dimaksud itu mantra bacaan rukyahnya. Gitu loh. Kalau bacaan rukyahnya itu berupa mantra, bukan mungkin ayat Al-Qur'an, bisa jadi niki itu mungkin yang dilarang. Itu nggih. Jadi mantra yang digunakan untuk merukyah. Kan ada yang kejawen Pak soalnya. Ngapunten, rukyah itu ada tiga. Ngapunten. Bukan saya mencurigai orang yang bisa rukyah. Soalnya kadang sing diwaca ora Quran, Pak. Yang dibaca bukan Quran. Apalagi sing ngapunten.
Itu kan guntur bumi barang gitu ya. Yang paling banyak guntur bumi itu di Masjid Agung Jawa Tengah sebelum di penjara. Itu guntur bumi. Dan itu bacaannya ngapunten Pak, Jowo Pak. Ya, mungkin ya itu tadi Pak, cetakannya kalau cetakanku kok beda. Kalau di sana itu pakainya adalah rupiah, di sini mantra, pakainya saya terjemahan mantra. Mantra yang digunakan untuk merupiah, bukan berupa ayat Al-Quran. Paham ya perbedaannya Pak? Ye. Monggo ibu-ibu, ada yang ditanyakan? Enggak. Monggo ada. Agar oh mantan ibu-ibu, ada tips yang terkadang itu orang sholat itu tergesa-gesa. Ini yang terkadang tidak menyebabkan kekhusyuan. Maka orang sholat itu ketika dia sudah istiqbalul kiblat, menghadap ke arah kiblat, jangan buru-buru takbiratul ihram ketika akal dan hati belum sinkron. Gitu ya. Kadang kan ada orang langsung datang langsung begini, wah kok saya kurang khusyuk, mungkin kesiapan hati belum ada. Makanya sebelum sholat berdoalah, ilahi anta maksudi walidoka marfubi Rabbi ja'alni muqimas sholat. Dibaca itu doa. Pak boleh durung sholat kok, kecuali jenengan pas sholat mau cepira itu kan gitu. Habis itu baru bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ngapunten Bu, nuansa kekhusyuan itu yang bisa merasakan masing-masing. Khusyuknya saya dengan penjenengan beda. Ya itulah khusyuk jenengan, ya itu kelasnya. Oh jadi pesel, akhirnya malah aku pada khusyuk-khusyuk. Ya wis kelasnya khusyuk semua kuwi. Gitu loh. Beda dengan khusyukan para sahabat, para auliya misalnya nggih. Khusyuk para wali ku ya salate ra karuan. Lah khusyuk awake dhewe wong awam Allah apa dhuwur penjeblos kaget salate. Ya khusyuk emang kelasnya kuwi. Lah kudu piye? Tetapi tidak boleh kemudian sholat pikirannya. Lah itu yang penting. Jadi yang menyebabkan orang itu tidak mantap dalam sholat karena mengumbar pikiran. Lah orang ngumbar pikiran paling akeh nek sholat jamaah. Ngapunten, sholat jamaah imame pacare suwene ra karu-karuan, wis ora kepenak dirungokke, pikirane glambian. Nah ini Bapak Ibu sekalian, makanya Mu'ad bin Jabal ditegur oleh Rasulullah bukan karena bacaan sholatnya itu api apa elek, ning kedawan le maca surat-suratan. Nah ini, maka porsinya, maka kelas jenengan khusyuk yaitu Bu, gitu loh ya. Yang penting ketika sholat pikiran dan hati jangan pisah. Memang betul, kadang orang sholat di awal khusyuk, di tengah itu loh habis tahiyat, setan pinter Pak. Toh otakmu ini nggur meja mau toh, lali ora mlebu sing pintumu ora tutup, lah piye jajal. Maka sebelum sholat ingat surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, khususnya min syarril waswasil khannas. Orang diwaca tok tapi kudu diamalke. Di antaranya itu tenangkan dulu sebelum sholat. Madhep sik, madhep kiblat, tenang, doa Allah. Ketika kita Allah Akbar itu nek ati kan ono nek cara gembok niku nek kula dukun jenengan. Nek cara gembok Pak niku nyekrok. Klek. Jadi kita Allahu Akbar. Itu nek ati dukun nggih beda-beda tiyang nggih. Koyo mek klek Pak, jangan bisa merasakan jenengan piyambak.
paling ora bu amalane khusyuk senajan akhirnya orang di jamaah itu likur. Ngoten mawon Pak nikah ini. Dan kita kan tidak tahu khusyuk itu ukurannya seberapa. Apakah khusyuk itu sholat dengan memejamkan mata? Tidak boleh orang sholat memejamkan mata. Apakah khusyuk itu tidak bergerak ke sana kemari? Rasulullah sholat sambil gendong cucunya. Rasulullah orang yang paling khusyuk, tapi sholat sambil gendong cucu. Gerakannya ketika naik cucunya digendong, ketika turun cucunya tidurkan. Nah, gambarannya kan khusyuk itu memang sulit. Memang apa namanya? Qad aflahal mu'minuna alladziina fi sholatihim khashi'un. Paling ora jenengan nek iso ngrasake salate jenengan tenang, nikmat kuwi khusyuk. Amin. Nek jenengan saged ngrasake salate enak, nyaman, khusyuk. Wis ngoten mawon Pak Rasul dibakas sesuai bingung kok jenengan. Gitu nggih. Makaten nggih Bapak Ibu nggih. Karena sudah waktu salat Isya, nanti 30 menit lagi Indonesia dengan Palestina, jangan lupa. Saya cukupkan sekian. Apabila ada benarnya semata-mata dari Allah, dan apabila ada salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bisa dipahami betul Bu? Malam hari ini ilmunya yang paling orang wis nyandal saya kita sini sedikit gitu nggih. Nggih, akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.